Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya di level 7 Nganime 2D tentang rigging lanjutan dan body mekanik. Nah, di video kali ini yaitu yang part kedua tentang re-rigging Sugi karakter, atau bisa diartikan kita mau merigging ulang karakter Sugi dari nol, dari dimulainya ada gambar model sheet gitu ya, yang dipisah-pisahkan. Nah, di sini sudah disediakan rar Sugi underscore no underscore rig. Nah, silakan nanti diekstrak, kemudian pilih ini ya, extract here, sehingga nanti akan ada kebuka ini gitu ya. Ini diklik 2 kali gitu. Nah, setelah nanti dibuka munculnya akan seperti ini ya. Jadi seketika kita melihat desain awal model sheetnya itu kan seperti ini. Kalau kalian amati di Sugi ini seperti yang sebelum kita bahas, hanya ada 3 tampilan ya, tampak depan, samping, dan 3/4 gitu. Nah, kita perlu memisahkan bagian-bagian yang ada di dalam desain Sugi ini gitu. Kakinya dipisahin ya, kaki dipisah, terus bagian sepatu dipisah, lengan, terus bagian telapak tangannya, bagian badan, kepala, di sini ada mata dan ada mulut. Seperti itu, harus dipisah-pisahkan dulu. Dan memisahkannya pun tidak langsung dipotong gitu aja ya, seperti ini. Kalau lengan ini langsung dipotong di sini, itu salah ya. Ini dipotong di sini salah. Kemudian kalau bagian celana atau kaki juga jangan langsung dipotong seperti ini, itu tidak bagus nanti hasilnya. Karena apa? Karena nanti kaki ini akan kita arahkan ke kiri dan ke kanan gitu. Bisa jadi nanti ada bagian yang akan terlihat. Kalau misalkan tidak dilebihin nanti akan kurang bagus. Maka harus kita lebihin dulu. Maksudnya gimana? Nah, ini contohnya. Untuk bagian sepatu aja kita lebihin seperti ini. Dilebihin buat apa? Kalau misalkan nanti kita putar-putar seperti ini, itu masih aman gitu. Masih aman. Kita coba ya. Nah, ini nggak tahu sini gitu. Nah, ini kalau diputar-putar masih aman gitu. Tapi kalau kita nggak lebihin, misalkan kita potong aja di sini, potong di sini gitu, potong bagian sini gitu, maka nanti nggak bakalan enak ketika kita sudah mulai nganime. Dan ini berlaku tidak hanya di Sugi saja, tetapi di karakter yang lainnya juga dibikin seperti itu. Oke, saya balikkan dulu ke semua dulu. Lebih seperti ini ya. Nah, kemudian kita analisa bahwasanya antaranya lengan kiri dan kanan ini kan sama gitu. Terus kaki juga, antara kaki kiri dan kanan juga sama. Ini kalian bisa lakukan duplikat ya, bikin satu, ngeriggingnya diselesaikan, terus nanti kalau udah selesai baru di duplikat. Jadi untuk kakinya bikin sekali, nanti akhirnya jadinya ada 2. Termasuk yang tangan juga seperti itu ya. Nah, dalam video ini nanti kita akan praktekkan seketika Sugi ini menghadap ke sebelah kanan. Oke gitu ya. Kita coba cek secara struktur layer ya, itu hanya ada ini tangannya, mata, mulut, dan seterusnya. Ini masih nggak karuan ya, belum tertata karena belum di-rigging juga gitu. Nah, coba kita cek secara node view-nya bagaimana. Ini kita keluarkan biar bisa leluasa kita melihat. Nah, itu seperti ini dalamannya ya. Begini, depan harus di sini ya. Tuh
ini ya. Jadi hanya ada komposit, kemudian di dalamnya ada sugi. Ini adalah gambar, ini hanya gambar untuk yang model si tadi ya. Ini misalkan nggak kepake juga nggak apa-apa. Ini kita taruh di belakang aja deh, taruh sana. Oke, ada sugi lengan kiri, gambarnya ini, sugi mata, sugi mulut, sugi kepala, sugi badan, dan seterusnya. Tuh, kita close aja. Sementara ini kita close dulu. Oke, gitu ya. Kemudian kebetulan untuk library-nya sudah dibuat sekalian ini. Contoh di bagian mata ya, bagian mata. Nah, mata ini kalau kita cek sudah ada library-nya, sudah ada pilihannya gitu. Karena ini nanti treatmentnya kita mau hadapkan dia ke sebelah kanan, maka gunakan mata yang 7, 8, atau 9 ini atau ini, silahkan mau pakai yang mana. Kita pakai yang ini ya, yang normal gitu. Ini seperti ini ya. Nah, kembali lagi kayak yang tadi awal, bahwasanya kaki kiri dan kanan sama, terus tangan kanan dan kiri juga sama, maka kita mau hapus dulu yang ini, salah satu aja. Lengan kiri saya hapus pakai minus ini ya. Terus ini juga saya hapus, nah ini ya. Terus kakinya juga sama, ini saya hapus, ini juga saya hapus. Oh ya, jangan lupa seketika kita mau nge-rigging, langkah baiknya animate-nya di off-in aja, animate off biar aman gitu ya. Takutnya nanti ngebentuk keyframe. Nah, contohnya ini ya. Jadi nanti kalau kita hilangkan jadi ada yang berpindah itu. Nah, ini kan lebih aman ya. Ini tuh nggak ada keyframe yang terbentuk. Tuh. Jadi sekarang kita hanya memiliki bagian atas, tangannya satu, kakinya satu. Oke, secara manajemen saya nggak nyalain dari Sweatbox ataupun dari yang bikin ini ya. Nah, karena memang untuk mencapai kesempurnaan itu juga butuh proses. Karena ini yang saya dapatkan juga versi yang pertama kali bikin gitu. Jadi saya nggak tahu untuk yang saat ini, saya rasa sih kemungkinan sudah banyak perubahan, sudah diperbaiki gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah kita ke depannya, atau nanti sampean mau mengimplementasikan ke karakter yang kamu buat sendiri, maka alangkah baiknya kita juga memanajemen ini biar tidak membingungkan kita ya. Nah, sugi lengan ini kan kita bikin dia kode aja, oke, A, enggak kanan atau kiri gitu ya, jadi kita pakai kode A. Terus ini sepatu juga kita kasih kode A. Intinya kita bikin A dulu. Sugi kaki kita ganti A ini. Terus ada lagi nggak? Ini sugi tangan ya, juga kita kasih kode A gitu. Ya. Jadi yang kanan sama kaki kita kasih kode A semua di belakangnya untuk mempermudah kita memanajemen penamaan layer gitu. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita bisa pasin dulu nih posisinya di mana gitu ya. Di sini kepalanya kita taruh di sini sama matanya sekalian ya. Ini sama ini. Di atas ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Kita nggarap yang mudah dulu ya. Seperti yang kemarin kita nge-breakdown bagian kepala itu kan tidak di-rigging tapi menggunakan pack, maka kita juga lakukan itu. Caranya gimana? Ini kan ada mata, mulut, sama kepala ya, ada 3 bagian. Yang kita pack bukan mata, mulut, atau kepala secara bareng-bareng gini terus di pack itu, ini salah ya, bukan seperti itu ya kalau lihat. Tapi kamu pack dulu satu, yaitu sugi kepala, di pack dulu ini. Setelah itu matanya dimasukkan ke dalam pack sugi kepala. Nah, jadi seperti ini gitu. Ini bolehlah mulut sama mata nih aman sih mau di mana posisinya, tapi lebih enaknya mata dulu, mulut, baru kepala. Nah, ini kan kalau kita pindah ke sana
yang bagian back ya, itu juga akan ikut semuanya. Setelah itu titik pusatnya ini kita pindahkan ke bagian sini ya, ini. Kenapa? Karena ketika kita ingin muter ini, ya akan lebih akan terpusat di bagian sini gitu ya. Oke, saya rasa udah aman untuk kepala. Habis itu kita kita ngerit bagian badannya ya. Bagian badannya cara ngeritnya masih gitu. Ini pakai ini. Nah, ini diambil dulu lah sehingga akan muncul simbol seperti ini. Tuh. Nah, untuk badan itu sampai bisa ingat-ingat secara anatomi tubuh itu biasanya di bagian sini ada 1, kemudian tengah 3, dan sini 4 gitu. Kalau misalkan bagian kepala mengganggu ya kamu bisa tutup dulu ya bagian mana nih, bagian kepala nih. Oke, udah saya ulangi. Jangan lupa kita pilih dulu yang mau di breaking. Kita ulangi ya. Ini soalnya udah benar. Terus ini bagian leher. Oke. Ya, kalau kita lakukan dada, bisa kiri ya. Nah, kemudian pecah-pecahnya bisa kalian atur ya. Dia akan ngaruh di bagian sini. Ini segini, ini kita kecilin. Ini kurang seperti inilah. Ya. Oke, cukup. Kita analisa dulu. Seketika kita bikin bagian badan ini. Coba deh, ini saya head dulu deh biar nggak pusing. Ini saya head dulu ya. Ganti juga sama, saya head dulu. Nah, seketika saya nge-rigging bagian badan, kita coba cek di node view-nya. Node view. Tuh. Nah, ini adalah node yang dihasilkan, ini bagian kepala tadi. Terus kalau yang bagian badan ya ini deformasi. Oke. Nah, seperti yang pernah kita bahas bahwa badan itu menjadi pusatnya pergerakan gitu. Oke. Kita nge-rigging 4 kali klik ya. Klik pertama di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan 4 di sini. Sehingga kalau misalkan secara penulangan dia ada 3 tulang atau 3 batang tulang. Ini 1, ya ini 1, ini 2, terus ini 3 ya. Nah, ini juga akan membentuk di node view-nya gitu, akan kelihatan di mana, di sini. Ini kan tadi ya segi badan, terus kita ngasih rig, maka akan ada deformasi segi badan. Nah, kita buka di sini ada segitiga kecil, klik. Nah, inilah daleman dari si rigging ini gitu. Ini kita klik ya, bone 1, berarti yang warna putih ini dari sini ke sini. Terus bone 1 itu yang ini dari sini ke sini. Terus bone 2 itu yang di atas itu. Kalau misalkan mau dikasih nama ya enggak apa-apa, silahkan aja dikasih nama untuk mempermudah itu. Ini bagian bahu, ini bagian leher, ini bagian perut, itu bisa. Tapi kalau tempat saya mau tak giniin aja gitu ya. Kita balikin lagi, ini kan bukan hilang ya, tapi nggak kelihatan karena kita sedang masuk di dalam bone yang riggingan badan. Nah, ini kita ada balik seperti ini tampilannya. Oke, setelah itu ya, setelah kita melakukan rigging badan, apa yang kita lakukan?
kita akan rigging yaitu bagian kakinya dulu mungkin ya. Oke, kita pindah ke kaki. Mana kaki A sama sepatu A. Untuk bagian badan kita bisa head dulu sih. Nah gini. Nah kalau ini riggingnya mulai dari atas, dari sini. Pastikan layarnya aktif ya. Nah, kliknya di sini. Bentar. Sebelum ke situ, kalian ingat-ingat anatomi kaki manusia. Itu kan terdiri dari berapa tulang? Kalau dari atas ke bawah, tanpa bagian tumit ya. Ada berapa tulang? Ada 2 ya. Yaitu bagian sini, paha, dan bagian yang sini gitu ya. Bawah dengkul atau lutut ya, bawah lutut. Berarti kita klik sini 1. Terus ini untuk lututnya, terus ini bagian bawahnya. Ya seperti ini. Nah, bagian kaki saja. Bagian sepatunya nanti kita coba apakah sudah berhasil atau belum. Nah sudah ya. Ya enggak gitu. Terus untuk besar kecilnya ini silakan bisa diatur. Kaitannya apa dengan ini? Ya, kerapian, nekuknya mau seperti apa karakternya ini. Kita mau bikin segini aja deh. Jadi ketika saya tekuk ke sana itu masih bisa kelihatan garisnya ini. Nah, gitu ya. Kita balikin normal dulu. Oke, itu sudah selesai. Selanjutnya bagian sepatu sekarang ya. Bagian sepatu kita juga perlu rig. Oke, biar nggak pusing ini saya tutup dulu. Rignya gimana? Sama langkahnya. Masuk ke rigging tool. Sini klik di sini 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Udah selesai. Mudah sekali gitu. Untuk besar kecilnya sekarang bisa diatur. Misalkan segini gitu ya. Ini turun. Nah begini. Oke, berarti untuk bagian kaki kita sudah selesai. Kita tutup. Sekarang kita ngerik bagian tangan. Di sini namanya lengan. Ya. Kalau ini kebetulan digabung jadi satu. Jadi segi lengan kita lakukan rigging dulu. Ini ya. Ini juga perlu kamu cek dulu secara anatomi tubuh manusia itu seperti apa kalau di bagian tangan. Itu kan ada di sini ya. 1 titiknya, 2 dan sini 2, 3. Berarti ada 2 batang tulang. 1 klik sini, 2, 3. Ini ya, kita coba untuk kita tes. Ini. Oke, bisa ya. Saya kecilin. Oke. Kemudian bagian ini biar bisa ngikut ketika saya tarik ini, dan saya nggak mau ngerigging ini ya, jadi saya mau bikin sederhana dulu. Kalau mau kompleks itu kan bagian jari di rig ya. Nah untuk saat ini atau mengikuti dari si Sugi dari sweatbox itu nggak perlu dikasih ini rig. Maka agar dia ikut berpindah ketika saya tarik atau saya atur rignya bagian lengan biar bisa ikut, maka saya masukkan ini ke sini gitu. Nah dia ikut ya. Ini ingat ya posisinya tuh di sini. Udah ya. Oke, kita normalin dulu. Normalin seperti ini. Oke, udah kerigging semua. Kita coba tampilkan semua juga. Saya tutup aja gini ya. Oke. Ini udah jadi. Kalau kita cek rig secara keseluruhan ya, ini
itu riggingnya ya. Nah untuk selanjutnya ya, kita coba cek dulu. Oke, sebelum kita lanjutkan kita cek dulu bagian note view nya. Ini tadi yang pertama bagian kepala kita sudah pack, bagian badan kita sudah rig, sebagian kaki A sudah kita rig juga, sepatu juga kita rig dengan terpisah ya. Kemudian sugi lengan A juga kita sudah rig, kemudian yang bagian telapak tangannya dia ngesuk ke lengan A. Nah kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah kita mengcopy ya. Kalau di sini istilahnya duplikat. Lengan A kan sama dengan lengan kiri ya. Kita akan duplikat ini ke bagian yang lengan B. Caranya ini, nah, yang lengan kanan ya. Ini. Klik, terus klik kanan, duplicate selected layer. Nah sehingga akan ada dua. Kita bisa pindahkan ke sini. Gitu. Ini juga bisa lakukan mirror. Ini nggak usah di mirror ya. Kayak gini. Terus posisinya kan, oke kita kasih nama dulu aja deh. Kita kasih nama dulu. Ini namanya deformation yang B. Yang ini lengan B. Pastinya tangan atau telapaknya juga yang B. Nah kayak gini ya telapaknya. Oke, cara rignya gimana? Sama, dia juga langsung klik gitu. Oh ya bentar, maaf saya balikin dulu ke tadi awal ya. Saya ulangi dari duplikat. Jadi klik kanan, terus duplikat selected layer gitu. Kemudian ketika saya mau pindah sini tadi salah ya, saya langsung pindah aja. Padahal nggak boleh seperti itu. Yang kita pindah itu adalah rignya. Ya, saya ulangi rignya. Sini. Nah, terus handle yang ini lingkaran ada garis di tengahnya. Nah ini yang dipindahkan. Itu. Ya, ini pindah ke sana kemari. Oke. Karena dia berada di atas ini, di atas bahu ini, atau salah layar di atasnya badan, maka kita tarik lengan A ini ke atasnya badan. Kita kalau taruh sini, nah ini dia ada di atas gitu ya. Ini, nah baru kita bisa melakukan penamaan. Kalau biar nggak pusing juga, ini bisa kalian singkat ya, misalkan def gitu, biar nggak begitu makan space ketika kita menganalisa itu yang bagian mana gitu ya. Lengan ini juga sama, kita ganti B, terus dalamannya itu ada sugi tangan, telapak tangannya ini ya, B gitu. Ya, kita bisa kayak gini. Ingat yang dipindahkan handle-nya ini bukan gambarnya. Oke, gitu. Ini sudah jadi. Oke. Oke. Bagian tangan sudah. Kalau ini misalkan nggak pas ya Mbak, Mas Mbak, ya dipakai. Pastinya gimana? Bukan langsung dipindah. Ini salah. Bukan gitu. Tapi yang dipindah adalah tulangnya. Tulangnya dipindah. Nah, gini ini yang benar seperti itu ya. Jadi banyak yang ada kesalahan tadi akar ruang riggingannya itu karena salah titik atau bagian yang dipindah gitu. Yang dipindah ada handle rignya yang lingkaran terus ada garis plus atau silang lah ini ya, pokoknya kayak gini nih ya. Ini kan bisa normalin lagi. Oke kayak gitu. Oke, kita anggap beres ya. Kita lanjut bagian kaki. Bagian kaki semuanya posisinya ada di bawahnya badan itu. Kita yang ini dulu ya, kita copy
atau kita duplikat ini sama ini, kan ada dua tuh ya. Kita langsung copy bareng aja, klik kanan, duplikat selected layer. Nah ini ada dua. Terus kita aktifkan riggingannya, kita pindah ke sini. Kita pindah ke sini. Kita biar lurus ya. Ini ya. Shape-nya ditahan. Nah, ada pindah semua. Kalau mau dipasin ya, taruh di sini. Terus ini sama ini sama ini. Rigging ini diaktifin, terus digeser, handle-nya digeser. Aduh, nah, rampingnya seperti ini ya. Oke, kita off kan. Kita aktifkan lagi, kita mau cek. Nah, posisinya ini tuh biasanya kalau kaki itu nih hampir letaknya hampir sama. Gini, nah gini ya, begini, itu. Nantinya seperti itu. Tapi untuk awal ini kita biasa aja yang ini. Ya, oke. Sudah ada semua sekarang, sudah di-rigging semua bagian-bagiannya. Apakah sudah selesai? Kalau posisi seperti ini, gimana, sudah selesai belum kira-kira? Oke, ini belum dibenerin ya. Berarti kan kaki B ya. Oke, lagi B. Ini juga lagi B. Ini deformasinya B. Terus deformasinya kita singkat ya. Dev Sugi yang ini sepatu. Ini juga nggak apa-apa. Terus Dev ya. Oke. Kita tutup. Oke. Apakah ini sudah selesai atau belum? Belum ya? Kenapa belum? Nah, coba kita cek. Misalkan nih, saya aktifkan riggingannya nih, gitu ya. Begini nih. Saya mau mindahin si Sugi ini, posisi dari si badan. Bikin pusing ya, udah tak gini, bagian badan aja. Saya tekuk gini. Nah, secara normal harusnya kalau saya tarik rignya bagian dada ke sini, harusnya tangan ini juga ikut ke sini ya kan? Ini harusnya ke sini, gitu kan? Ini juga sama, harusnya tetap rene, terus nengkung gini ya kan? Kurang lebihnya harusnya kan seperti itu ya. Tapi dia nggak mau, nggak ikut. Kenapa? Karena kita belum koneksikan antara tangan dengan badan, tangan dengan badan, kepala dengan badan, kaki dengan badan, sepatu dengan kaki, gitu. Itu belum kita koneksikan, belum kita gabung, sehingga di sini dia berdiri sendiri-sendiri secara riggingnya. Nah, biar gabung gimana? Ya digabung ya, gitu ya. Kita cek dulu not view-nya. Kita tarik sini ya. Oke, ini kan cukup membagongkan nih kalau seperti ini. Ya, kita rapikan dulu. Rapi itu dimasukkan agar kita itu mampu memahami secara hierarki kabel ini ya. Ini kabelnya mainnya nanti, ini kayak opo, itu kan harus bisa kita analisa, bisa kita baca. Biar apa? Biar nggak pusing nanti kalau kita ada permasalahan seketika nganimate, gitu kan. Ini kan posisinya kok dari sini, gitu kan. Oke, kita baca ya. Ini kepala tadi udah, aduh, ini bagian badan, ini bagian kaki, bagian kaki B, kaki A ini kaki B,
kan. Bagian sepatu B, sepatu B taruh sini, sepatu A biasanya kan nanti kan gabung dengan yang ini ya, bagian yang kaki. Terus ini mungkin secara hierarki saya deketin aja ini ke sini ya. Terus ini punya siapa ini? Segi lengan, oke. Lengan A gini ya, gini. Oke, kita mau pindahin yang kaki ke sebelah kanan aja biar nggak pusing lagi gitu, lagi-lagi biar nggak pusing. Intinya kita merapikan. Emang harus ke kiri Pak? Emang harus ke kanan Pak? Yogi serah sampean sebenarnya mau taruh di mana gitu ya. Kalau saya ngaturnya kayak gini, gitu ya. Mau taruh di atas juga nggak apa, yang penting sama eling-eling. Oh ini sepatu nih sebelah kono nih, itu sehingga akan cepet. Kalau ada permasalahan tuh kita langsung nyari, oh kaki ini sebelah kono, note view nih, note ini kono, itu hilang. Kaki, badan, lengan ya. Ini bagian sepatu juga saya pindahkan ke sana. Terus apa lagi? Kaki tak taruh sebelah kanan. Di sini ada lengan. Di sini ya. Kalau kita lihat tadi kan yang bagian lengan ini apa lagi? Lengan B kan di atasnya badan, maka dia posisinya di sebelah kirinya. Kalau di sini di komposit itu di sebelah kiri. Kita cari yang B mana? Yang B ya. Berarti ini yang B saya taruh kiri. Jadi enak ya, sekarang nggak ngomongin karena atau kiri, tapi ngomongin kode A atau B gitu. Nah ini badannya di sini gitu. Ini kepala ya, caranya ini kepala, lihat nih. Kemudian ini lengan, ini ya lengan yang B. Terus hierarkinya juga diurutin gitu di kompositnya, ini kan kompositnya. Terus badan. Nah habis itu tangan yang ini, lengan ini ya, nih di sini urutannya juga. Ini kita pindah nih, sini. Oke, di sini ikut pindah juga tidak apa-apa, gitu. Ya, udah. Habis itu kaki. Nah kaki yang kanan mana? Yang numpuk yang di atas, paling di atas kan ini. Ini apa lagi? Kaki A. Berarti nanti yang di sini juga kaki A. Tidak usah bingung ya nama-namanya itu. Yang penting nih sampai paham penamaan nih. Si A mana tadi? Oh maaf, A tak taruh di atas ya. Berarti kan di sini. Berarti benar yang tadi di sini. Oke, habis itu yang B. Bentar dulu, yang A berarti pasangannya sama sepatu A di sini ya. Nah ini di sini. Terus sekarang suki kaki yang B. Ini posisinya betul ini ya, terus baru ini. Yang kurang lebih seperti itu. Saya ulangi lagi. Pertama adalah ini bagian kepala. Ini bagian tangan yang kanan, B, tangan B. Terus ini bagian badan, ini bagian tangan A. Terus ini bagian kaki dan sepatu A. Terus ini bagian kaki dan sepatu B. Urutannya di komposit seperti itu. Oke. Kemudian kita seperti ini. Kita masuk ke sini. Yang jadi titik pusat orang itu kan di bagian badan secara tulang. Maka kita juga tarik ini ke atas ini, Mas Mbak. Kita masuk ya. Masuk. Kita punya 3 tulang tadi ya. Tulang ini 1. Oke deh, biar nggak pusing saya gabungin aja. Semoga tadi sudah paham ya untuk penjabaran dari ini. Kita masukin di sebelah kanan sini, tak gabungin, bisa nggak? Oke bisa ya, ini. Nah biar nggak
tutupan. Oke, kita ngomongin badan ya. Badan itu kan tadi tulangnya ini 1, yang tengah 2, terus ini 3, ada 3 ini ya, bon 1, bon 2, bon 3. Coba sekarang kita tentukan dulu bagian tulang yang terhubung dengan kaki itu yang mana. Bagian tulang badan yang terhubung dengan kaki yang mana, bon 1 atau bon 2? Yang ini ya, bon berapa ini? Bon tanpa ada embel-embel belakangnya. Berarti ini nanti yang akan dihubungkan dengan kaki itu ya. Terus bon 1 berarti yang tengah ini yang akan terhubung ke mana? Ke lengan, ke tangan ini, kiri ataupun kanan gitu ya. Terus yang bon 2 yang atas ini akan terhubung dengan kepala ya. Jadi ini kaki, ini terhubung ke kaki, ini terhubung ke tangan, dan ini terhubung ke bagian kepala. Nah ini silakan dipahami dulu gitu ya. Nah kalau sudah, mari kita bikin portnya, kita bikin colokane, men iso terhubung kan. Kalau kita balik lagi ya, kalau kita cek ini kan cuma ada satu nih ya, sing nyambung kabel pedun ini terhubung ke badan saja, dan itu cuma satu ini kan. Nah makanya kita bikin 1 sama sini 2, yang mana satunya nanti terhubung ke kaki, yang satunya terhubung ke tangan gitu ya. Kita cek di bagian sini note library, kita cari di bagian note library, di bagian deformation, terus bone. Di sini ada kinematik ya, kita tarik ke sini. Kalau enggak coba kita ketik ya, kinematik ya, betul yang ini. Kita tarik ini ke sini, 1 di sini. Ini yang terhubung kemana nih? Tingkat mana ini? Kaki ya. Oke, karena kaki itu kan di sebelah kanan tadi secara komposit, kita taruh sini aja. Nah gini ya. Kemudian ini bagian mana nih? Bagian tangan. Bagian tangan kita juga tambahin kinematic output sini. Nih, tangan. Jadi ini ke tangan, ini ke badan, ini ke kaki ya. Coba kita balik ke tadi. Jadi intinya adalah kinematic output ini untuk membuat potnya yang menghubungkan dengan bagian riggingan yang lain gitu. Dalam hal ini tangan, kaki, dan kepala. Oke. Nah sekarang sudah ada ya. Tadi masih ingat ya, yang ini ke bagian tangan, terus ini ke bagian kaki gitu kan. Ya udah kita hubungin aja. Kita nyobain 1 dulu aja ya. Ini ke kaki, mana kaki? Kaki, nah ini kaki. Tarik ke sini. Oke. Kita coba dulu. Terhubung atau enggak ya kan? Coba dulu. Aduh, sama ini ya. Oke. Kalau saya pindahin ini, ya dia ikut pindah ya, berarti sudah terhubung nih. Tuh, sudah terhubung. Tuh. Sudah terhubung nih. Saya pindah ke sana. Soalnya saya narik yang bagian badan aja. Oke, tak taruh belakang. Dia udah ikut nih, udah ikut ya. Berarti udah terhubung nih. Ini yang kaki A ya. Yang kaki B juga sama. Saya cukup hubungan dengan kabel gini, kok ya. Tuh udah ikut semua sekarang. Oke, sekarang bagian lengan atau bagian tangan dihubungkan yang sebelah mana? Sebelah kiri ya. Seperti ini. Tarik ke sini. Kita coba dulu
Kita coba dulu, ikut nggak dia? Oh, udah ikut ya ini ya, itu udah terhubung. Lagi sekarang yang lengan B nih, kita coba. Nah, berarti udah ikut semua, berarti sudah aman gitu ya. Sekarang kepala. Nah, ketika leher saya tarik ke sana, kepala belum ikut ya, maka kita harus hubungkan. Kalau untuk kepala berarti kan yang tengah ya, ikut yang tali sugi badan, berarti ini tarik ke sini. Oke, coba kita lakukan. Nah ya, udah ikut semua. Itulah caranya menghubungkan antara riggingan di part-part yang lainnya menjadi satu, sehingga apabila salah satu kita tarik atau kita pindah atau kita ubah bentuknya, posisinya, maka yang lain juga akan ikut. Yang menggunakan kinematic output, bisa normalin dulu gitu ya. Itu gampang ya. Oke, selanjutnya adalah bagian kaki. Ini kan belum terhubung nih. Buktinya adalah ketika saya narik ini, dia nggak ikut. Nah, biar ikut gimana? Nah, kebetulan bagian ini juga dirik ya, kebetulan dirik. Dirik. Kalau ini saya pindahkan, kok nggak ikut ya sama yang ini gitu kan? Biar ikut gimana? Gitu. Ya sudah jelas banget di sini. Ya, dia nggak terhubung dengan siapa-siapa. Ini kan sepatu nih, dia nggak terhubung dengan siapa-siapa. Harusnya terhubung kemana? Ke badan atau ke kaki? Ke kaki dong pastinya, kan ini ngehubungnya ke sini, bukan ke atas sini ya, ke tulangnya si kaki gitu kan. Berarti ini harusnya terhubung ke sini gitu. Maka ini juga sama, kita bisa ini tarik ke sini, coba bisa nggak dia? Kalau bisa ya udah, tapi biasanya nggak mau dia. Karena apa? Karena kita nggak pakai kinematic output. Dia memang ikut gabung, tapi secara rignya dia nggak kepake rignya. Coba kita cek nih, rignya nggak kepake. Tuh, dia malah di luar sini gitu, nggak kepake. Berarti ini salah ya, nggak di situ, salah. Terus gimana? Ya ini sama kayak tadi, ini ditambahin kinematic outputnya, tambahin kinematic output. Turunin di sini kinematic output. Yang dihubungin yang mana? Yang ini. Mana tuh? Maaf, yang ini ya. Yang ini. Berarti bond 1. Sini ya. Semoga bisa dipahami. Terus ke sini. Nah, insya Allah kalau ini udah benar. Sama ini ya. Tuh, ikut ya. Gampang banget toh. Dia harus belajar dan tetap semangat gitu ya, jangan putus asa. Tuh, udah jadi. Begitu juga yang satunya ya. Yang ini juga sama. Kita masuk ke dalamnya, terus kita beri kinematic output di sini. Yang dikasih yang mana? Cek lagi. Yang ini, klik. Bond 1. Berarti tak taruh di sebelah sini ya. Bond 1. Ini sini. Oke. Balik. Ayo disambung klik. Jadi enggak tuh. Kalau nggak pas ya dipasang. Oke, bisa ya. Tuh bisa. Oke, dah. Berarti udah selesai nih. Ya, tinggal sekarang kita merapikan di bagian ini. Kita kalau seperti ini, itu kan agak sulit kalau kita mau nganimate ya kan. Makanya kita rig di atasnya sugi badan ini, kita rig. Kita kasih nama sugi B. Sugi B. Nah, baru deh ini yang akan kita lakukan pemindahan sesudah kebutuhan.
Nah biar enak, ini juga titik pusatnya ditentukan aja di bagian bawah sini itu. Nah ini ya. Oke, udah selesai. Gampang banget ya, gampang banget. Oke, kalau mau nganimir ya silahkan bisa seperti yang pernah kalian lakukan di apa namanya bagian nomor 6, level 6 maksud saya. Nah, ini tinggal dirapikan aja ini kayak gini gitu ya. Ini apa sih, dipaski dulu animate off. Jadi kalau mau ngatur itu ya animate off dulu. Nah baru kalau menganimasikan aktifkan lagi gitu ya. Ini juga belum pas, di off dulu pas sih yang bagian ini. Nah ini kan belum pas, nah, tak pas dulu ini ya. Ini oke, gampang ya. Oke, udah selesai.